السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang saya muliakan, mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insya-Allah taala dalam bab manhaj dan aqidatus salaf, keyakinan kaum salaf yang terambil dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan memang kita beragama Islam, cara beragama kita dengan berpegang sekuat-kuatnya kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman secara terperinci mengikuti salaful ummah, salafun as-salihin radhiyallahu anhum jami'an. Di antara akidah yang ada di dalam Islam termaktub di dalam Al-Quran dan hadis adalah mengenai sihir. Karena itu, pada poin akidah ke-37 kita beriman dan meyakini bahawa sihir adalah syirik dan kekufuran. Pembahasannya adalah pertama, sihir itu ada dan ia memberikan bekas.
keberadaan sihir itu diterangkan di dalam Al-Quran yang nanti kita akan membaca sebagian ayatnya. Dan ada sebuah surat yang dihafal oleh hampir seluruh kaum muslimin, yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad. Jelas di situ dijelaskan, diterangkan keberadaan sihir ada. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan kita berlindung dari para penyihir, tukang sihir. Berarti sihir itu memang ada. Dan ia memberikan bekas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hukum dari sihir itu sebagian sihir hukumnya syirik dan kufur apabila ia meminta bantuan dari syaitan. Sebagian lagi tidak sampai kepada kekufuran kalau ia tidak meminta bantuan dari atau kepada syaitan, tetapi sebuah kezaliman yang besar. Kalau ia menganiaya atau sampai membunuh manusia. Kebanyakan sihir meminta bantuan kepada syaitan. Oleh karena itu para ulama mengatakan apabila sihir itu dengan bantuan jin atau syaitan, maka hukumnya adalah kufur. Kalau tidak, maka hukumnya tidak sampai kepada syirik dan kufur. Yang ketiga, sihir beragam, bermacam-macam. Ada yang menggunakan peralatan, ada dengan bacaan-bacaan, dan lain sebagainya. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kefasihan di dalam berbicara sehingga menarik perhatian manusia itu adalah sihir yang dikenal dengan nama sihir bayan. Kemudian pada akidah ke-38
juga dijelaskan salah satu cabang dari sihir. Itulah ramalan perbintangan. Ada hadisnya ini, An Ibn Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man iktabasa ilman minan nujum, iktabasa syu'batan minas sihri, zada ma zada." Barang siapa yang mempelajari ilmu dari ilmu nujum, perbintangan, yang dimaksud ilmu peramalan, ilmu mengenai kejadian pada diri seseorang, pada masyarakat, dengan melihat kepada bintang, lalu ditentukan si fulan bintangnya ini, dan dia dalam perjalanan hidupnya atau pada tahun ini atau pada bulan ini begini. Itu yang dimaksud. Bukan bintang dalam arti untuk mengetahui arah jalan, tidak. Itu dibenarkan untuk mengetahui arah jalan. Tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu nujum yang dikenal dari dahulu sampai sekarang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu dari ilmu nujum, perbintangan, maka sesungguhnya dia telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir. Perhatikan kata-kata ini, sabda beliau, iktabasa syu'batan minas sihri. Dia telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir, menunjukkan bahwa ilmu sihir itu bercabang, banyak cabangnya. Salah satunya adalah ilmu perbintangan itu. Itu masuk dalam bagian ilmu sihir. Maka akan semakin bertambah ilmu sihirnya dengan bertambahnya ilmu nujumnya itu. Semakin dia mempelajari ilmu nujum, maka semakin besar ilmu sihirnya. Dan ini dapat membawa kepada kekufuran. Karena dia atau mereka meyakini bahwa bintang inilah yang mengatur alam. Karena bintang ini, dalam sebuah hadis sahih, hadis tadi telah saya jelaskan ini, riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan lain-lain. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Zaid bin Khalid Al-Juhani annahu qala, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa ia berkata, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatus subhi." Salatus subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami pada salat subuh bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Ini ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriyah. Ala athari sama'in kanat minal lailati, yang semalamnya hujan turun. Falamma insarafa aqbala 'ala an-nasi faqal. Tatkala beliau telah selesai salat salam, beliau menghadapkan mukanya kepada manusia seraya bersabda, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kamu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kamu, Allah?
Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, beliau menjelaskan, asbaha min ibadi, kata Allah, yakni firman Allah, pada pagi hari sebagian dari hamba-hambaku mu'minun bi wa kafirun, ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir kepadaku. Fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan, yakni hatinya meyakini dan lisannya mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Kita telah dihujani, diturunkan hujan bi fadlillahi wa rahmatihi, dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya. Maka itulah yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Wa amma man qala binawi kadza wa kadza, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Adapun orang yang mengatakan, meyakini bahwa kita diturunkan hujan dengan sebab bintang ini dan itu, maka itu, yakni orang itu kafir, kafirun bi, kafir kepadaku, mu'minun bil kawkab, beriman kepada bintang. Yakni siapa yang meyakini bahwa kita diturunkan hujan, hujan ini turun bi fadlillahi wa rahmatihi. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita saat hujan turun, disukai kita membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Bersandar kepada Allah, ya Allah, curahkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ilmu nujum juga mempunyai cabang dan ia bertingkat. Karena itu Nabi SAW mengatakan, zada ma zada, akan semakin bertambah ilmu sihirnya dengan bertambahnya ilmu nujum. Maka sihir bercabang. Itu yang ketiga. Yang keempat, sihir akan membekas pada seseorang dari perbuatan si tukang sihir sampai dapat membunuhnya. Kalau ia dengan perantara syaitan, maka syaitan yang berperan. Kalau tidak dengan perantara syaitan, maka dia mengerjai dengan racun, dengan obat-obatan dan lain sebagainya, memberikan bekas. Ada kalanya dengan alat, ada kalanya dengan bacaan-bacaan, dan beragam, tidak terhitung. Tidak bisa kita menghitung cara-cara tukang sihir itu. Dia menggunakan apa dalam menyihir? Beragam. Sampai kepada penganiayaan kepada seseorang. Ada kalanya seseorang itu turut seperti hewan. Apa yang ia katakan? Ada kalanya dapat melemahkan akalnya, bahkan menghilangkan akalnya, waliyadzubillah, melemahkan badannya dan lain sebagainya. Yakni memberikan penganiayaan terhadap seseorang. Ya, ini sihir. Yang kelima, sihir tidak akan mampu merubah sesuatu ciptaan Allah. Misalnya tongkat ia rubah menjadi ular, tidak bisa, karena ini hak penciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti apa? Mata manusia disulap, seolah-olah yang bergerak itu adalah ular.
Padahal menyalahi hakikatnya. Dia hanya tongkat, dia hanya tali, dia hanya ini. Tidak bisa sihir itu merubah manusia menjadi hewan. Tidak bisa. Itu hak Rabbul Alamin. Karena dalam bab ini sihir, ketika olah-olah merubah sesuatu, itu hanya khayal, hanya terbayangkan oleh orang yang melihatnya bahwa itu ular, itu ini, menyalahi kenyataan yang sebenarnya. Berbeda, disinilah perbedaan mukjizat dengan sihir. Mukjizat secara hakiki, tongkat berubah menjadi ular dan betul ular. Sihir tidak bisa. Sihir tidak bisa membelah lautan, nggak bisa. Merubah sesuatu yang menjadi hak Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak bisa. Tapi menyulap mata manusia. Oleh karena itu, para ulama mengatakan sihir itu Al-Imam Ibnu Jarir di kitab tafsirnya dalam menafsirkan ayat 102 surat Al-Baqarah, beliau mengatakan wakhtulifa fi ma'na sihri, diperselisihkan tentang arti sihir itu. Faqala ba'dhum, sebagian mengatakan huwa khuda'un, tipuan-tipuan, wa makhariqu wa ma'anin, kejadian-kejadian luar biasa, yakni menyalahi adat. Yaf'aluhu as-sahiru, yang dilakukan oleh tukang sihir, hatta yukhayyala ila al-mashhuri asy-syai'u annahu bi khilafi ma huwa bih, sehingga ia menghayalkan kepada orang yang tersihir sesuatu yang menyalahi kenyataan, yakni sihir itu merupakan tipuan. Sihir itu tahyil, hayalan, tipu muslihat. Dia dapat menyulap seseorang yang terkena sihir seolah-olah dia menyaksikan sesuatu padahal menyalahi kenyataannya. Seperti manusia disihir oleh tukang sihir, seolah-olah tampak oleh mereka sesuatu padahal bukan sesuatu. Taruhlah tongkat dilempar menjadi ular, padahal pada hakikatnya itu tongkat tidak akan pernah berubah menjadi ular. Karena yang menciptakan ular, menciptakan manusia, Allah. Tidak ada satupun makhluk yang sanggup menciptakan sesuatu. Tukang sihir hanya memberikan bayangan, menyulap mata manusia. Bikhilafi ma huwa bih. Kata Al-Imam Ibnu Jarir, nadhira alladhi yara as-saraba min ba'idin fayukhayyalu ilayhi annahu ma' wa yara syai'an min ba'idin fihi fayatabayyanuhu bikhilafi ma huwa bihi ala haqiqatihi. Seperti orang yang berada melihat fata morgana. Kalau kita berada di terik panas matahari di Sahara, bahkan di jalan yang lurus, tampak oleh kita dari kejauhan, terbayangkan oleh kita apa? Air. Itulah sihir. Terlihat sesuatu dari kejauhan yang setelah dekat menyalahi kenyataan dan hakikatnya. Maka itu sihir ada dan memberikan bekas, tapi dia tidak
menyalahi kenyataan dan tidak ada hakikatnya. Semuanya adalah kebohongan dari perbuatan syaitan. Kalau dalam bab dia bisa merubah sesuatu, tidak. Itu hak Rabbul Alamin. Dasar mereka, kata Al-Imam, adalah hadis di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah disihir oleh seorang Yahudi, dan kita tahu bahwa ilmu sihir itu begitu banyak dan dilakukan sering oleh orang-orang Yahudi. Memasyarakat ilmu sihir itu di tengah-tengah Yahudi. Karena itu salah seorang penyihir mereka dengan sihir yang besar menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dan juga hadisnya ada di Bukhari dan Muslim. An Aisyah, dari Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma suhira, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau disihir, kana yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa lam yaf'alhu. Ini lafaz Ibnu Jarir. Dalam lafaz Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam suhira hatta kana yukhayyalu ilaihi annahu sana'a syai'an wa lam yasna'hu. Yang artinya Aisyah radhiyallahu taala anha menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, atau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, beliau terbayang oleh beliau seolah-olah beliau mengerjakan sesuatu, seolah-olah beliau melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukan apa-apa. Ini takhyil. Dan sihirnya ini dengan peralatan, dimasukkan ke sumur, ya? Terbayangkan, terkhayalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukan sesuatu. Lalu Allah tabaraka wa taala menyembuhkan beliau dan memberitahukan di mana peralatan tukang sihir itu. Pada akhirnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, qad dallalna fima madha ala anna ma'na as-sihri takhyilu syai'i ila al-mar'i bi khilafi ma huwa bihi fi 'ainihi wa haqiqatihi bima fihi al-kifayah liman wuffiqa li fahmihi. Yang artinya kami telah memberikan dalil sebelum ini bahwa makna sihir adalah takhyil, terhayalkan sesuatu oleh orang yang disihir menyalahi kenyataan pada matanya dan hakikatnya yang sebenarnya. Nanti kita akan lihat dari ayat Al-Quran. Itu kata salah seorang imam ahli tafsir, Al-Imam Ibnu Jarir. Selain beliau juga mengatakan bahwa ada juga yang berpendapat bahwa sihir itu, penyihir itu dapat merubah manusia menjadi hewan misalnya. Tapi jelas pendapat ini lemah. Al-Imam Al-Qurtubi di kitab tafsirnya dalam menafsirkan ayat yang sama mengatakan bahwa sihir itu
Ada yang mengatakan bahwa dia asalnya dari tamwi bil hiyal, tipu muslihat. Wat takhayil, hayalan-hayalan. Wa huwa ay yaf'ala as-sahiru asya'a wa ma'ani fayukhayyala lil mashuri annaha bi khilafi ma hiya bih. Si tukang sihir melakukan sesuatu atau beberapa perkara yang ia terbayangkan, terkhayalkan oleh orang yang tersihir menyalahi kenyataan, menyalahi hakikatnya. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan, "Zahab ahlus sunnah, madhhab ahlus sunnah, ila anna as-sihra thabitun wa lahu haqiqatun. Wa dhahaba 'ammatul mu'tazilah ila anna as-sihra la haqiqata lahu." Madhhab ahlus sunnah, sihir itu ada. Dan sihir itu ada hakikatnya, yakni memberikan bekas, terasa. Sedangkan umumnya mazhab Mu'tazilah mengatakan sihir itu tidak ada hakikatnya, yakni tidak memberikan bekas. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan, qala ulama'una, berkata para ulama kami, la yunkaru an yadhhara ala yadi as-sahiri kharqul 'adati مما ليس في مقدور البشر من مرض والتفريق وزوال عقل وتعويج عضو إلى غير ذلك. Tidak diingkari, kita tidak mengingkari bahwa akan tampak di tangan para penyihir itu kejadian-kejadian yang menyalahi ada. Dia bisa terbang, dia berjalan di atas air, dia mengendarai anjing, dia mengendarai pakai tongkatnya ke sana kemari, terbang ke sana kemari. Itu semua dengan bantuan syaitan. Atau dia takhyil, menghayalkan, menyulap mata manusia yang menyalahi kenyataan. Itu tidak diingkari, ada memang. Imma dengan bantuan syaitan, dia bisa terbang ke atas, dia bisa masuk ke sana dan kemari, atau dia menyulap pandangan manusia, yakni yang di luar, berada di luar kekuasaan manusia, yang tidak menjadi kebiasaan manusia. Dan dia pun dapat memberikan sakit kepada orang, dapat memecah belah masyarakat, memisahkan suami istri, mencerai-beraikan suami istri, dan menghilangkan akal orang, membuat pincang seseorang, dan lain sebagainya, yakni penganiayaan kepada manusia. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ajma'al muslimuna ala annahu laysa fi sihri ma yaf'alu Allahu 'indahu inzal al-jarad wal qummali wal dhafadi' wa qalq al-bahr wa qalb al-'asa wa ihya' al-mauta wa intaq al-'ajma' wa amsal dhalika min 'azimi ayati ar-rusul 'alayhimus salam. Fahadha wa nahwuhu mimma yajibu al-qat'u بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساهر ولا يفعله الله عند إرادة الساهر. Sepakat ijma' kaum muslimin, yakni para ulama, bahwa tidak ada dalam sihir, yakni di luar kemampuan para penyihir, tukang sihir, mengerjakan apa yang dilakukan oleh Allah, seperti menurunkan belalang, kutu, kodok, membelah lautan, merubah tongkat menjadi ular, menghidupkan orang yang mati, orang yang bisu kemudian bisa berbicara, dan lain sebagainya dari yang merupakan ayat-ayat, yakni mukjizat-mukjizat para rasul alaihimus salam. Dan ini wajib ditolak, yakni tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Yakni penyihir, sihir ada, memberikan bekas. Dan ia dapat melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Ada kalanya dengan bantuan syaitan, ya, dan dia dapat merubah, yakni melakukan itu karena dibantu oleh syaitan dan jin.
Ada kalanya dia melakukan sesuatu perubahan, manusia menjadi himar, jadi binatang. Itu takhyil, dan tidak akan pernah sanggup penyihir melakukan apa yang menjadi hak dan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang lain, banyak sekali para ulama. Ini saya bawakan perkataan ulama mutaakhirin. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam kitabnya yang sangat berharga sekali, Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid. Beliau mengatakan, "Fal muhim anna as-sihra yu'athir bila syak." Bahwa sihir itu dapat memberikan bekas, tidak ragu lagi. Sebelum ini beliau menjelaskan tentang beragamnya sihir dan hukum sihir. Lakinnahu la yaklibul a'yan ila al-a'yani ukhra, li'annahu la yaqdiru 'ala dzalika illa Allah 'azza wa jalla. Tetapi tukang sihir itu tidak akan sanggup merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Tidak akan bisa merubah manusia menjadi hewan atau hewan menjadi manusia. Tongkat dirubah, tongkat itu kayu, tali, tambang itu dirubah menjadi ular dan lain sebagainya. Tidak akan pernah sanggup. Li'annahu la yaqdiru. Karena sesuatu itu tidak ada yang pernah sanggup kecuali Allah saja yang sanggup. Itu menjadi haknya Allah. Kemudian Syekh mengatakan, wa inna ma yukhayyalu lil mashuri anna hadha syai'in qalaba. Sesungguhnya tukang sihir itu hanya mampu untuk menghayalkan di hadapan orang-orang yang ia sihir bahwa sesuatu ini berubah. Wa hadha syai' taharraka, dan yang ini bergerak. Wa hadha au masha, atau berjalan. Wa ma asbaha dzalik kama jara li Musa alaihi salatu wassalam أمام سحرة آل فرعون حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Para tukang sihir itu hanya memberikan takhyil, hayalan, terbayangkan, terlihat, tersulap oleh orang-orang yang disihir bahwa sesuatu ini berubah menjadi yang lain, menjadi sesuatu yang lain. Bahwa ini bergerak dianya, yang itu berjalan, sebagaimana terjadi pada Musa alaihi salatu wassalam di hadapan para penyihir Fir'aun, di mana para penyihir itu telah memberikan hayalan, menyulap Musa dengan sihir mereka, seolah-olah tongkat dan tali-tali yang mereka lempar itu ular yang berjalan, bergerak, dilihat oleh Musa bergerak. Maka kita akan telusuri kisahnya yang menarik ini, dan di dalamnya banyak ibrah. Karena Rabbuna Azza wa Jal apabila menjelaskan kisah perjalanan al-anbiya wal mursalin, maka di dalamnya penuh dengan ibrah, pelajaran, di dalamnya penuh dengan nasihat yang dapat kita keluarkan dari kisah-kisah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran antara Musa dengan para tukang sihir. Berarti menunjukkan bahwa ilmu sihir usianya tua sekali. Pada zaman Fir'aun, pada zaman Musa, bahkan sebelum itu. Karena nabi-nabi yang dahulu sebelum Musa pun dituduh penyihir, tersihir. Karena sihir ini sanadnya sampai kepada syaitan. Nanti kita akan bahas. Silahkan kalau ada yang membawa ayat, membawa Al-Quran, buka surat Al-A'raf. Ayat 103.
Perhatikan perbedaan antara mukjizat dengan sihir nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. Kemudian kami utus sesudah mereka. Sesudah mereka di sini sesudah para nabi dan rasul yang sebelum Musa. Biayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, yakni tanda kebesaran dan kekuasaan kami, mukjizat. Allah mengutus Musa kepada Fir'aun dan kaumnya dan para pemuka negeri Mesir dengan membawa mukjizat yang besar, yang dalam ayat yang lain diterangkan 9 mukjizat. Fadzalamu biha, lalu mereka kufur dengannya. Yakni mereka mengkufuri mukjizat tersebut, yang itu membuktikan tanda kebenaran Musa, bahwa Musa datang kepada mereka membawa kebenaran, tapi mereka kufur. Yakni makna fadzalamu biha kufur, karena arti az-zulmu pada hakikatnya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika datang Musa kepada mereka membawa ayat-ayat Allah yang seharusnya dan wajib bagi mereka mengimani, beriman kepada Musa, beriman kepada apa yang Musa bawa, tapi mereka tempatkan tidak pada tempatnya, az-zulm. Karena itu mereka dikatakan fadzalamu biha, yang maknanya kufur, karena mereka menolak. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Perhatikan olehmu bagaimana akibat, yakni akhir dari perjalanan orang-orang yang membuat kerusakan. Dari sini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga sekali, bahwa membuat kerusakan di muka bumi adalah kekufuran, kesyirikan, kezaliman, kemaksiatan kepada Allah. Siapa yang mengerjakan itu, maka ia telah membuat kerusakan dan masuk ke dalam kelompok golongan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Karena Fir'aun dan para pemukanya, para pejabatnya, dan orang-orang yang mengikuti Fir'aun, Allah katakan al-mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan. Wa qala Musa, berkata Musa mendakwakan, ya Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin. Hai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah utusan. Utusan dari siapa? Min Rabbil Alamin, dari Rabbul Alamin. Hakikun. Perhatikan perkataan Musa, hakikun, yang hakiki. Wajib ala alla aqula ala Allah illa al-haqq. Hakikun bisa berarti wajib. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu atas nama Allah atau terhadap Allah illal haq, kecuali kebenaran. Yakni benar aku ini utusan Allah. Tidak mungkin aku berdusta atas nama Allah. Wajib atasku mengatakan yang benar. Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu atas nama Allah, yakni kebohongan. Tidak. Semua yang aku katakan ialah kebenaran. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa'arsil ma'i bani Israel. Sesungguhnya aku datang kepada kamu membawa bayyinah mukjizat dari Rabbmu. Lihat, perhatikan, sihir dari syaitan, tapi mukjizat bibayyinatin, bayyinah ini mukjizat min rabbikum fa'arsil. Karena itu lepaskanlah Bani Israel, jangan engkau tawan. Lepaskanlah dia, bebaskanlah dia di bumi Allah ini. Karena Bani Israel dijadikan budak dan ditawan oleh Fir'aun dan ditindas oleh Fir'aun. Qala, berkata Fir'aun, in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Jika engkau benar datang membawa mukjizat, datangkanlah dia. Mana?
In kunta minas sadiqin. Jika memang engkau termasuk orang-orang yang benar, mana? Fa'alqa asahu. Maka Musa menjatuhkan atau melemparkan tongkatnya. Fa'idha, tiba-tiba, iya, tongkat itu thu'banun, berubah menjadi ular. Mubin. Lihat firman Allah, mubin. Thu'banun mubin. Ini perbedaan mukjizat dengan sihir. Sihir tidak mubin, tapi khayal. Tapi mukjizat mubin. Mubin maknanya jelas, nyata, terang, tampak, itu betul ular sebenarnya. Bukan menyulap. Mata manusia, tongkat seolah-olah berubah menjadi ular. Tidak, itu betul-betul berubah menjadi ular. Ini mukjizat min Rabbil Alamin. Kemudian itu mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua, wa naza'a yadahu. Musa mengeluarkan tangannya dari sakunya. Fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Tiba-tiba tangan Musa itu putih cemerlang, bukan karena sakit sopak. Menunjukkan bahwa Musa kulitnya tidak putih, dan ma'ruf Musa kulitnya seperti kita, sawo matang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Musa. Salah satu mukjizatnya, dia keluarkan tangannya dari sakunya dan tangannya itu putih cemerlang, bukan karena sakit. Tetapi Fir'aun dan kaumnya hidup biasa di lingkungan para penyihir. Dan ilmu sihir begitu berkembang pada zamannya dan zaman sebelumnya. Begitu banyak para tukang sihir. Maka qala al-mala'u min qaumi Fir'auna. Berkatalah para pemuka, para pejabat negerinya kepada Fir'aun. Inna hadha lasahirul alim. Sesungguhnya ini, Musa ini adalah tukang sihir yang pandai. Yuridu ay yukhrijakum min ardikum. Yang ia maui, yang ia kehendaki, yang ia inginkan adalah mengusir kamu dari negeri kamu. Fir'aun pun bingung. Padahal dia mengaku Tuhan. Kok bingung? Lalu dia mengatakan, "Famadza ta'murun?" Kalau begitu bagaimana saranmu? Masa Tuhan minta saran? Lihat kejahilan Fir'aun. "Famadza ta'murun?" Maka bagaimana? Apa yang kau perintah? Ya, ini apa pengarahan dari kalian ini apa? Apa yang harus saya perbuat? Ini menunjukkan bahwa Fir'aun tidak berdaya sama sekali menghadapi mukjizat itu. Qalu, ini saran dari para pejabatnya. Qalu, mereka berkata, arjih wa akhahu. Biarkan, tunda dulu. Beri tempo dia dan saudaranya. Saudaranya di sini adalah Nabi Harun. Alaihi wassalatu wassalam. Wa arsil fil madaini hasyirin. Dan utuslah orang ke kota-kota untuk mengumpulkan para penyihir, tukang sihir. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Yang akan datang kepadamu semua tukang sihir yang pandai. Ini akan terjadi pertandingan besar antara Musa dengan para tukang sihir. Seluruh tukang sihir yang pandai diundang, dibawa ke istana Fir'aun. Ya. Wa arsil fil madaini. Utuslah beberapa orang fil madaini, yakni ke kota-kota, hasyirin, untuk mengumpulkan para tukang sihir. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Mereka akan membawa kepadamu semua tukang sihir yang pandai. Wa jaa'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Datang para tukang sihir Fir'aun, yakni kepada Fir'aun, dan mereka berkata kepada Fir'aun, inna lana, apakah sesungguhnya kami la ajran, akan mendapat upah, bayaran, in kunna nahnul ghalibin, jika kami yang menang. Kalau kami yang menang, kami dapat upah tidak? Kata Fir'aun, qala na'am, iya,
kamu akan mendapat upah. Itu pertama. Yang kedua, wa innakum laminal muqarrabin, dan kamu termasuk orang-orang yang dekat denganku. Qalu, maka terjadilah pertandingan. Nanti dalam ayat yang lain dijelaskan dalam ayat yang lain, karena kisah ini diulang-ulang, yaitu dalam surat Thaha. Dalam surat Thaha ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba." Dan sesungguhnya kami telah perlihatkan kepada Firaun, Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada Firaun ayat-ayat Allah semuanya. Fakadzdzaba, tapi Firaun mendustakannya. Wa aba, dan dia berpaling. Qala, dia berkata kepada Musa, "Ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa." Perhatikan ini. Apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sebab sihirmu, hai Musa? Hai Musa, engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sebab sihirmu? Falana'tiyannaka bisihrin mithlih, maka kami akan datangkan kepadamu sihir yang seperti itu, yang sama denganmu. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan, maka tentukanlah antara kami dan kamu waktu. Tentukanlah waktu antara kami dan kamu, yakni untuk diadakan pertemuan dan pertandingan. La nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa, yang kami tidak akan menyelisihi, mengingkari janji itu, dan kamu pun demikian. Wala anta, yaitu di satu tempat yang adil, tengah-tengah. Tidak ke engkau, tidak ke aku, tengah-tengah. Kapan waktunya? Qala, berkata Musa kepada Fir'aun, mau'idukum, waktu pertemuan antara aku dan kamu, yaumuz zina, pada hari manusia berhias, yaitu yaumul id, pada hari raya. Itu pertama. Wa ayyuhsyaran nasu duha, dan dikumpulkanlah, hendaklah manusia dikumpulkan pada hari itu. Waktu pertandingan adalah waktu duha, pagi hari. Musa menentukan, Fir'aun mengatakan, yakni tempatnya adil. Tempatnya adil, tidak di aku, tidak di engkau, tengah-tengah. Kata Musa, waktunya pada hari raya, hari manusia bergembira, berhias, dan harap manusia dikumpulkan semuanya, dan pertandingan dimulai pada waktu duha. Fatawalla Fir'aunu, maka berpalinglah Fir'aun. Nah, lihat, fajama'a kaidahu thumma ata. Ada tiga hal di sini. Fir'aun berpaling, tidak mau menerima sama sekali kebenaran yang disampaikan oleh Musa. Itu pertama. Kata Allah, fajama'a kaidahu, lalu dia mengumpulkan tipu dayanya. Apa makna mengumpulkan tipu daya? Mengumpulkan para tukang sihir, menunjukkan bahwa sihir itu tipu daya. Yang ketiga, summa ata, kemudian pada hari yang telah ditentukan, pada hari Aid, yaumuz zina, pada waktu duha, dan Fir'aun pun datang bersama para tukang sihir, bersama para pejabatnya, dan seterusnya. Maka berhadapanlah Musa dengan para tukang sihir itu. Qala lahum Musa, berkata Musa kepada para tukang sihir, wailakum, celaka kamu, la taftaru 'ala Allahi kadziban. Perhatikan ayat ini. Allah menamakan sihir itu bohong. Celaka kamu, la taftaru 'ala Allahi kadziban. Jangan kamu mengada-ngadakan, membuat kebohongan atas nama Allah. Yang kamu lakukan itu bohong. Berarti sihir itu kebohongan besar. Fayushitakum bi'adzab, kata Musa kepada para tukang sihir, nanti Allah akan membinasakan kamu dengan azabnya.
Wa qad khaba man iftara. Dan sungguh berugilah orang-orang yang mengadakan kebohongan itu. Mendengar perkataan Musa itu, maka para tukang sihir berbantah-bantahan. Fatanaza'u amrahum bainahum. Lihat perkataan Musa itu masuk ke hati mereka. Lihat, perhatikan, fatanaza'u amrahum bainahum. Maka mereka, para tukang sihir itu berselisih sesama mereka tentang urusan mereka. Urusan mereka apa? Sihir. Sesama mereka, apa yang mereka perselisihkan? Sebagian mengatakan, ini bukan perkataan tukang sihir. Nggak mungkin tukang sihir mengatakan demikian. Karena mereka ini para penyihir yang alim. Nggak mungkin tukang sihir mengatakan demikian. Kalau dia bukan tukang sihir, maka dia dari langit. Urusannya dari Allah. Berbantahanlah mereka. Sebagian mengatakan begini, sebagian mengatakan begini. Wa asarrun najwa. Dan mereka rahasiakan pembicaraan mereka itu. Jadi kalau kita gambarkan itu di tanah, mungkin di satu tempat, maka Musa dan Harun di sini, yakni para tukang sihir di sini. Dan Musa mengatakan, wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Mengerikan. Dan itu menggetarkan hati para tukang sihir. Dia tahu bahwa apa yang mereka tahu bahwa apa yang mereka perbuat adalah kebohongan belaka. Kok Musa bisa tahu kita bohong? Kalau dia tukang sihir, tidak seperti ini. Sebagian mengatakan, kalau betul dia penyihir, pasti kita dapat mengalahkannya. Kalau kita tidak bisa mengalahkannya, maka urusan ini dari langit. Begitu berselisih. Dan mereka berbisik. Qalu, akhirnya mereka mengatakan, in hadani lasakhirani yuridani ay yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul muthla. Sesungguhnya dua orang ini, Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, adalah dua orang penyihir. Yang keduanya ingin mengeluarkan kamu, mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihir keduanya dan menghilangkan, melenyapkan kekuasaan kamu yang utama, para pejabat negeri Mesir. Fa'ajmi'u kaidakum. Wah, gitu. Para tukang sihir itu, fa'ajmi'u, siap semua kita. Sepakat. Kumpulkan kekuatan kita. Summa'tu saffan. Kemudian datang menghadapi Musa dengan bersap-sap. Wah, berarti mereka bersap-sap itu. Ini perang tanding yang luar biasa antara sihir dengan mukjizat. Saffan bentuk masdar, tapi maknanya ini sufuf, bersap-sap. Berarti alangkah banyaknya tukang sihir itu dikumpulkan oleh Fir'aun. Kan dari semua tukang sihir yang ada dikumpulkan, didatangkan untuk melawan Musa. Bersap-sap. Wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Maka beruntunglah pada hari ini orang yang menang. Orang yang menang pada hari ini akan beruntung. Mulai terjadi pertandingan. Mari kita kembali lagi ke surat Al-A'raf. Qalu, mereka para tukang sihir berkata, ya Musa, hai Musa, imma, yakni pilih salah satunya, kata tukang sihir. Ini ada kalimat yang hilang. Pilih, hai Musa, pilih salah satunya. Imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Apakah engkau yang melemparkan tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang mengawalinya? Dalam surat Taha, karena Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Qalu, mereka berkata, ya Musa, hai Musa, pilih. Imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa.
Engkaukah yang melempar lebih dahulu atau kami yang mengawali melempar? Kami yang pertama kali melempar. Siapa? Pilih. Kata Musa, apa? Qala alqu. Lemparkanlah tongkat-tongkat. Ya lemparkanlah kalian dulu yang lebih dahulu. Maka para penyihir itu pun melemparkan tongkat dalam surat Toha. Bal alqu kata Musa, ya. Lalu mereka melemparkan falamma yani qala alqu falamma alqa saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Tatkala mereka melemparkan, perhatikan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 116 ini, saharu a'yunan nas, mereka menyulap mata-mata manusia, menyihir mata-mata manusia, wastarhabuhum, dan mereka menakuti manusia, waja'u bisihrin azim, dan mereka datang membawa sihir yang besar sekali kata Allah. Pertama, mereka menyihir a'yunan nas. Berarti sihir itu tidak nyata, tidak bisa merubah tongkat menjadi ular yang hakiki, berbeda dengan mukjizat. Allah katakan saharu a'yunan nas pertama, wastarhabuhum, dan mereka menakuti manusia. Yang kedua, yang ketiga, waja'u bisihrin azim. Dalam surat Toha kata Musa, bal alqu, kalian yang lemparkan lebih dahulu. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum. Lihat, perhatikan. Berarti para tukang sihir itu pegang tali dan tongkat. Maka tiba-tiba tali dan tongkat-tongkat mereka, perhatikan. Tali dan tongkat mereka, tali dan tongkat-tongkat mereka yukhayyalu ilaihi, terbayangkan, terhayalkan oleh Musa dari sihir mereka, min sihrihim annaha tas'a, seolah-olah tongkat dan tali itu bergerak, berjalan. Orang-orang melihat seperti ular, begitu banyaknya ular itu. Maka secara tabiat manusia takut tidak? Takut. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Maka Musa merasa takut dalam dirinya. Qulna, kata Allah, la takhaf, jangan takut. Innaka antal a'la, sesungguhnya engkaulah yang akan menang. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, tongkat itu. Talqaf ma sana'u, maka ia akan melalap apa yang mereka lakukan. Karena sesungguhnya tidak lain melainkan perbuatan mereka itu. Perhatikan. Innama sana'u, sesungguhnya perbuatan mereka itu kaidu sahir, tipu daya tukang sihir. Berarti sihir itu tipu daya. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan para tukang sihir tidak akan menang dimanapun mereka berada. Dalam surat Al-A'raf, wa auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa, an alqi asab, lemparkan tongkatmu. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun, maka iya, tongkat itu akan melalap, memakan apa, yakni kedustaan mereka. Allah katakan bahwa mereka itu bohong, ma ya'fikun, akan melalap perbuatan dusta mereka, kebohongan mereka. Apa yang terjadi? Tukang sihir itu melihat bahwa tongkat Musa itu berubah betul menjadi ular besar yang melalap
tongkat-tongkat dan tali-tali mereka yang tidak ada hakikatnya. Karena itu memang tongkat, tali, bukan binatang yang merayap. Tidak. Fa'ulqiyas saharatu sujjadan. Dalam surat Al-A'raf Allah katakan fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun. Fawaqa'al haqq, waqa'a maknanya di sini zahara, maka tampaklah kebenaran, nyatalah kebenaran, dan batillah apa yang mereka lakukan. Fagulibu hudalika, maka di situ mereka dikalahkan. Mereka kalah. Allah langsung katakan mereka kalah di situ. Wanqalabu sagirin, dan mereka kembali dengan hina. Wa ulqiyas saharatu sajidin, dan tersungkurlah para tukang sihir itu sujud. Sujud kepada siapa? Kepada Allah. Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka mengatakan kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Marah tak Fir'aun? Marah Fir'aun, marah besar Fir'aun. Qala Fir'aun amantum bihi qabla an adzana lakum. Kamu beriman kepada Musa sebelum aku izinkan. Ada ciri-ciri Fir'aun itu. Semua perkataannya harus dituruti. Tidak boleh bergerak kecuali tanpa seizinnya. Begitu banyaklah Fir'aun modern itu. Ya, harus turut. Seolah-olah dia punya hak perintah. Mau benar mau salah. Inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Sesungguhnya adalah tipu daya kamu. Ini kamu dengan Musa sepakat sebetulnya. Ini tipu daya kamu di Madinah ini, di kota ini, supaya kamu dapat mengeluarkan penduduknya dari negeri ini. Maka kamu akan tahu, diancam. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Sungguh pasti akan aku potong tangan-tangan kamu dan kaki kamu secara bersilang. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong. Kalau yang dipotong tangan kanan, maka kaki kiri yang dipotong. Kalau tangan kiri dipotong, kaki kanan yang bersilang seperti itu. Dan aku akan salib kamu di pohon, yakni di batang korma. Semuanya kan. Para penyihir itu mengatakan, qalu inna ila rabbina munqalibun. Enggak peduli. Kerjakan apa yang antum mau kerjakan. Sesungguhnya kita semua kembali kepada Allah. Wa ma tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Sesungguhnya engkau tidak menyiksa kami kecuali karena kami beriman dengan ayat-ayat Rabb kami tatkala ayat-ayat itu datang kepada kami dan kami tahu bahwa yang dibawa Musa bukan sihir sebagaimana perkataanmu. Tidak. Yang dibawa Musa adalah ayat-ayat Rabb kami. Kemudian para penyihir itu yang taubat, beriman kepada Allah, beriman kepada Musa dan Harun, berdoa, Rabbana afriq alaina sabran. Rabbana curahkan kepada kami kesabaran menanggung siksa Fir'aun ini. Wa tawaffana muslimin. Wafatkan kami sebagai orang-orang muslim. Ya, di dalam surat Taha, penyihir itu malah mengatakan kepada Fir'aun seperti ini, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana. Dilawan Fir'aun itu sekarang oleh para tukang sihir. Lihat tegas perkataannya. Kami tidak akan mengutamakanmu, melebihkanmu dari kebenaran yang datang kepada kami. Dari apa-apa yang datang kepada kami, apa? Minal bayyinat, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat. Kami tidak akan pernah melebihkanmu. Begitu tegasnya para tukang sihir tatkala Allah masukkan hidayah ke dalam hatinya dan mereka bertobat.
Karena kan sebelumnya mereka berselisih, berbantahan, dan mereka mengatakan, kalau Musa dan Harun ini dapat mengalahkan kita, maka pasti itu bukan sihir. Karena tidak ada tukang sihir yang sanggup mengalahkan kita. Karena kita ini beramai-ramai, bersap-sap, dan membawa sihir yang besar. Kalau kita dikalahkan, pasti urusan ini dari sana, dari langit. Ternyata kalah. Maka mereka tahu, benar ini Musa. Maka dilawan Firaun itu. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Ini prinsip bahwa kita tidak boleh mengutamakan siapapun juga dari kebenaran yang telah sampai kepada kita. Faqdi ma anta qad. Ditantang makan oleh Firaun, oleh para tukang sihir ini. Putuskan apa yang engkau mau putuskan terhadap kami. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Sesungguhnya engkau hanya sanggup dalam kehidupan dunia ini. Inna amanna bi rabbina. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Rabb kami. Liyaghfira lana khatayana. Agar Rabb kami mengampuni dosa dan kesalahan kami. Wa ma aqrahtana alaihi minas sihr. Dan apa-apa yang engkau telah paksa kami. Yang paksa kami ini engkau untuk mempelajari sihir, mengamalkan sihir. Kami berharap Allah mengampuni kami. Wallahu khairu wa abqa. Dan Allah lebih baik, lebih kekal. Yakni apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Rabbnya dengan kekufuran, maka sesungguhnya ia balasannya adalah jahannam. Dia tidak mati dan tidak hidup di dalam jahannam itu. Begitu ikhwan dan akhwat, kisah yang menakjubkan tentang perjalanan Musa dan Harun dan dakwah keduanya kepada orang yang paling kufur di permukaan bumi ini, Firaun, dan pertandingan Musa dengan para tukang sihir yang berakhir kalahnya para tukang sihir, dan akhirnya mereka beriman, taubat, beriman kepada Allah Rabbul Alamin, beriman kepada Musa dan Harun, dan mereka bahkan merendahkan Firaun. Maka nyatalah kepada kita, bagi kita, itulah salah satu bentuk sihir, takhyil. Nah, kita masih dalam poin ke-37 dan 38 dan waktu berjalan terus. Ayat yang saya bawakan yang menjelaskan bahwa sihir itu kufur kalau dengan bantuan syaitan, dan sihir itu sanadnya berpulang kepada syaitan, sedangkan mukjizat kepada Rabbul Alamin. Ini perbedaannya. Ayat 102 surat Al-Baqarah yang saya bawakan di akidah ke-37. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang Yahudi, mengikuti apa yang dibacakan syaitan, apa yang dibacakan para syaitan pada kerajaan Sulaiman. Huruf ala di ala mulki itu berkedudukan menjadi huruf fi, maknanya fi mulki Sulaiman. Karena orang Arab biasa mengganti kedudukan huruf ala menjadi fi, dan fi menjadi ala. Fasihu fil ard, berjalanlah kamu di dalam, masa fi maknanya alal ard, berjalanlah kamu di muka bumi. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada budak perempuan, Aina Allah, di mana Allah? Fis sama. Fi di situ maknanya ala sama, yakni di atas langit, di atas sekalian makhluknya. Apa yang dibacakan syaitan? Syaitan telah berbohong
atas nama Nabi yang mulia Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam, bahwa Sulaiman itu penyihir. Ini dia buku sihirnya, dia sembunyikan di bawah kursinya, singgasananya. Padahal yang menulis itu para syaitan, menulis buku sihir. Kalau begini akan begini, kalau begini akan begini, kalau begini. Nah, itulah yang bersebar di permukaan bumi ini. Para penyihir itu dari situ. Dari sejak zaman Sulaiman dan terus sampai kita ini. Lalu syaitan berbohong atas nama Sulaiman dan dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Maka tersebarlah berita Sulaiman yang asalnya Nabi dan Rasul Allah Tabaraka wa ta'ala, Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam, tercoreng namanya, tertuduh sebagai sahir, penyihir. Dia memiliki kekuasaan yang besar ini karena sihirnya. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW turun kepada beliau ayat Al-Quran dan membacakan tentang kisah Sulaiman, orang Yahudi mengatakan, Muhammad mengatakan Sulaiman Nabi, dia sahir, penyihir. Sampai turun ayat yang mulia ini, membebaskan, membersihkan nama Nabi yang mulia Sulaiman alaihi salatu wassalam. Orang Yahudi mengikuti, lihat, perhatikan orang Yahudi. Dan ini pelajaran yang berharga bagi kita. Karena ayat 102 ini sambungan dari ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang tingkah dan perilaku Yahudi terhadap kitabullah. Mari kita lihat sebagian ayat sebelumnya. Yaitu dari ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun." Perhatikan ayat yang agung dan besar ini, yang menjadi bukti akan kebenaran Al-Quran, akan kebenaran risalah dan nubuah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kemukjizatan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas, yakni ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang segala sesuatunya. Salah satunya adalah perjalanan Yahudi. Yang orang Yahudi tahu, tidak ada yang tahu tentang mereka kecuali seorang Nabi. Dan Rasulullah SAW membawa itu, menjelaskan, dan mereka tahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yakfuru biha." Tidak ada yang kufur dengannya, tidak ada yang kafir dengannya, illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Fiskun al-khurud. Fasik adalah keluar dari sesuatu. Maksudnya keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini dari keimanan kepada Allah. Kan ini ayat-ayat yang bayinat, yang tidak memerlukan penjelasan lagi. Dibuka secara belak-belakan perjalanan para nabi dan rasul, keadaan orang-orang Yahudi, keadaan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka yang membunuh para nabi dan rasul, yang mendurhakai para nabi dan rasul, dan seterusnya sampai kepada mereka. Ini ayatin bayyinat. Dan ini bukti bahwa Rasulullah SAW seorang nabi dan rasul. Kemudian Allah berfirman, "Awa kullama ahadu ahdan." Apakah setiap kali mereka mengadakan perjanjian, mengikat perjanjian dengan satu perjanjian, nabadhuhu fariqun minhum, segolongan dari mereka nabadha itu taraha, membuang, gak mau lihat sama sekali, di belakang buang. Perjanjian itu dibuang. Nah, karena bahasa fariq, takut orang salah paham, seolah-olah yang mengingkari perjanjian hanya sedikit di antara mereka. Maka Allah lanjutkan firman-Nya, bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan terbanyak di antara mereka, kebanyakan mereka tidak beriman. Jangan kamu sangka bahwa mereka itu sedikit yang tidak beriman, sedikit yang mengingkari perjanjian. Itu hanyalah ulama mereka dan akan diikuti oleh para muqallid, orang-orang yang taklid kepada para ulama mereka. Dan mereka adalah banyak sekali tidak beriman dari orang-orang Yahudi itu.
Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah. Maka tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah. Perhatikan, min 'indillah, dari sisi Allah. Allah yang utus, dan itu betul seorang rasul. Musaddiqul lima ma'hum, yang membenarkan yang ada bersama mereka. Apa yang ada bersama Yahudi? Taurat. Dan Taurat membenarkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membenarkan Taurat. Al-Quran membenarkan Taurat. Taurat membenarkan berita Al-Quran. Kecewa orang-orang Yahudi itu. Karena ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka mereka orang-orang Yahudi lawan dengan Taurat. Ternyata Taurat membenarkan Rasulullah SAW. Al-Quran pun membenarkan Rasulullah. Karena itu Allah katakan musaddiqul lima ma'hum. Maka tatkala datang kepada mereka seorang Rasul, yakni Muhammad SAW, min indillah, dari sisi Allah, Rasul dari Allah, utusan Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan Taurat yang ada bersama mereka. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka segolongan dari orang-orang yang telah diberi kitab itu, nabadha itu melempar, memasukkan, maka itu dikatakan nabidh, memasukkan korma ke gelas yang berisi air lalu dibikin jus. Nah, kitab Allah, Taurat pun dilempar oleh orang Yahudi. Nabadha, kemana? Wara'a zuhurihim. Kalau orang Arab mengatakan nabadha wara'a zuhurihim, nabadha fariqun minal ladzina utul kitab Allah wara'a zuhurihim, dilempar ke belakang punggung. Maknanya itu sebenar-benar berpaling, tidak mau mendengar, tidak mau kelihatan lagi. Kan di belakang kelihatan tidak? Enggak mau. Bukan Taurat yang ditaruh di sini, bukan. Mereka menolak, kufur. Perhatikan akhir firman Allah, ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka enggak tahu. Artinya apa? Pura-pura bodoh. Berarti mereka tahu. Maka tegaknya hujjah itu setelah mereka berilmu, sampai ilmu kepada mereka dan mereka tahu, paham betul. Lihat akibat orang yang meninggalkan kitabullah. Akibatnya apa? Ketika mereka menolak Taurat, yang dengan sendirinya mereka menolak Al-Quran, yang dengan sendirinya mereka kufur kepada Rasulullah SAW, akhirnya mereka membaca kitab-kitab yang lain. Apa kitab-kitab yang lain? Kitab-kitab sihir yang ditulis oleh para tukang sihir, yang berasal dari siapa? Syaitan. Ini pelajaran yang sangat berharga kepada kita dan peringatan keras kepada kita. Kalau kita berpaling dari kitab Allah, maka kita akan membaca kitab-kitab yang lain. Kalau kita berpaling dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, niscaya kita akan mengikuti perjalanan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi melemparkan Taurat ke belakang punggung mereka. yakni mereka nggak mau lihat sama sekali, karena Taurat membenarkan Muhammad, karena Taurat membenarkan Al-Quran. Dan mereka tahu, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Ka'annahum la ya'lamun. Akibatnya apa? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Akibatnya ini, mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman gak kafir. Perhatikan ini. Kenapa Allah katakan wa ma kafara Sulaiman? Padahal orang Yahudi tidak mengatakan Sulaiman itu kafir. Orang Yahudi menuduh Sulaiman itu penyihir dan mengamalkan sihir. Maknanya apa? Bahwa penyihir itu kafir kalau dia minta bantuan syaitan. Kata Allah, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman gak kufur. Padahal tidak ada orang yang mengatakan Sulaiman itu kafir. Hatta orang Yahudi tidak mengatakan Sulaiman itu kafir. Tetapi Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Kenapa? Karena Sulaiman dituduh sahir, tukang sihir, dan mengamalkan sihirnya dan memperoleh kekuasaan yang besar karena sihirnya, dan dia menguasai makhluk karena menguasai jin, syaitan, dan binatang, hewan, dan lain sebagainya karena sihirnya, dan dia adalah tukang sihirnya. Dan ini buktinya ada di bawah kursinya, yakni setelah Sulaiman alaihi salatu wassalam wafat,
dikeluarkan oleh syaitan, dan syaitan mendakwakan ini dia Sulaiman nih, dan orang-orang Yahudi dari Bani Israel mengikutinya. Maka Allah katakan penyihir itu kafir, sedangkan Sulaiman bukan penyihir. Maka dia wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatina kafaru. Perhatikan. Akan tetapi syaitanlah, para syaitanlah yang kufur, yu'allimuna an-nas as-sihr, yang mengajarkan sihir kepada manusia. Berarti sihir itu sanadnya sampai kepada syaitan. Barangkali ini ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat bagi antum sekalian, karena pembahasannya panjang sekali kalau saya lanjutkan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Dan setelah ini insyaAllah ada tanya jawab. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama على النبي رحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ada beberapa pertanyaan yang insyaallah akan saya jawab. Di antaranya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sihir itu bisa dari jarak jauh? Jawabnya bisa. Dekat, sedang, jauh bisa. Jauh, dekat sama. Karena sihir apabila akan menyakiti seseorang dan dia berkhidmat meminta bantuan kepada syaitan, yang tentu syaitan minta upah, bayaran. Siapa yang minta bantuan kepada syaitan, maka syaitan minta maslahatnya bagi dia. Ada maslahat tidak bagi syaitan? Bagi syaitan ya. Ada manfaat tidak bagi syaitan? Apa manfaat bagi syaitan? Kekufuran dan kesyirikan seseorang, ini upah. Karena itu sihir, apabila, kata ulama, apabila sihir itu meminta bantuan kepada syaitan, maka dia kufur. Karena orang itu pasti mengabdi kepada syaitan, menghambakan diri kepada syaitan, atau syaitan mensyaratkan yang harus ada kesyirikan dan kekufuran. Nah, ini keuntungan atau bayaran kepada syaitan. Saya Pulana merasa telah disihir oleh seseorang. Kalimat merasa tentu memang kita tidak dapat memastikan. Nabi SAW pun tidak tahu bahwa beliau disihir, kecuali setelah diberitahukan oleh malaikat Allah dengan perantara malaikat. Beliau tidak tahu. Apalagi kita. Tetapi dapat dirasakan ada sesuatu yang janggal, yang aneh, yang seakan-akan ini barangkali sihir. Karena itu akhwat kita ini mengatakan merasa. Sebelum kejadian ini terjadi, saya sempat menasihati seseorang peramal yang memfollow akun sosial media saya. Saya katakan padanya melalui pesan tersembunyi bahwa yang dilakukan itu adalah syirik. Lalu pandangan mata saya pun berubah. Sering melihat bayangan sesuatu seperti seolah-olah melakukan sesuatu dengan suami
jadi terjadi salah paham di antara kami. Ya, ini Nabi SAW pun disihir seolah-olah beliau melakukan sesuatu. Misalnya terhadap istri beliau, padahal tidak melakukan sesuatu. Salah satu bentuk sihir adalah memisahkan suami istri agar bercerai atau membuat pertengkaran sesama. Karena itu orang yang tukang namimah termasuk sihir. Si fulan datang kepada fulan, ceritakan tentang si fulan. Oh begini dia, caci maki antum, dia begini. Marah nggak? Marah. Datang, ceritakan. Datang lagi pada fulan, dia caci maki antum. Akhirnya apa? Bertengkar. Orang yang tadinya bersahabat, saling mencintai, kemudian marah. Ini sihir. Salah satu cabang sihir. Bahkan kefasihan berbicara saja sehingga menarik orang. Sihir. Kata Nabi SAW, inna minal bayan la sihran. Jadi sihir itu banyak. Salah satunya yang diterangkan tadi pada ayat 102 surat Al-Baqarah. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari sihir untuk menceraikan, memisahkan antara suami dengan istrinya. Tetapi apakah sanggup sihir itu memberikan bahaya? Tidak. Kecuali memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dari asalnya sudah ada takdir Allah. Karena itu Allah mengatakan, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka, para tukang sihir itu, tidak bisa memberikan mudarat, bahaya dengan sihirnya itu kepada seseorang illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Izin dalam bahasa Arab itu banyak artinya. Izin dalam bahasa Arab diantara artinya al-amr, perintah, walaupun bukan perintah wajib. Si fulan diizinkan masuk. Seperti seorang masuk rumah, orang minta izin dulu, diizinkan. Kan tidak wajib. Izin dalam bahasa Arab juga artinya al-ilmu, pengetahuan. Nah dalam ayat ini bukan perintah. Kan tidak mungkin Allah memerintahkan, mengizinkan para penyihir untuk menceraikan dua orang suami istri. Padahal bukan karena sihir saja, boleh tidak? Kita anjurkan orang suami istri bercerai. Boleh tidak? Tidak boleh, apalagi dengan sihir. Maka arti izin di sini bukan perintah, tetapi ilmu Allah, qada, takdir Allah. Memang dia ditakdirkan dari awal terkena sihir. Kalau tidak ditakdirkan oleh terkena sihir, tidak akan. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Maka tidak usah takut. Tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala, yang memang kita telah ditakdirkan bahaya karena sihir, bahaya karena kecelakaan, bahaya karena ini, dan seterusnya. yakni sampai terjadi salah paham di antara suami istri. Sampai sekarang masih dibuat sulit untuk sholat. Tiap sholat matanya dibuat merem dan diganggu jin. Lalu menghilangkan sihir apa harus dengan membakar buhul-buhul simpul sihir? Enggak mesti. Nabi SAW tidak membakarnya. Dibiarkan saja Nabi, disumur bahkan saja. Kenapa kata Nabi? Kenapa tidak dibakar, dihancurkan? Kata Nabi kepada Aisyah, saya takut nanti kejahatan melebar. Yakni ada balas membalas. Kalau begitu hilang sudah. Kalau tahu ya buang saja, tanam saja, hilang sudah.
Jangan terlalu dianggap. Kalau tahu buhulnya simpul, karena biasa itu sihir dengan bermacam-macam. Kadang-kadang tukang sihir itu menggambar orang yang akan disihir. Dia lukis. Atau dia buat patungnya. Beragam cara sihir tidak terhitung banyaknya. Tapi kita yakin bahwa mereka tidak akan dapat membahayakan nas Al-Quran. Kecuali memang kita telah ditakdirkan oleh Allah bahaya karena sihir. Kalau Allah tidak takdirkan kita, tidak akan berbahaya. Apa bisa sembuh total dengan ruqyah syar'iyyah? Sihir bisa. Sihir lemah. Para tukang sihir tidak akan menang dimanapun mereka berada. Nas Al-Quran tadi. La yuflihu sahiru haitsu ata. Di mana saja berada tukang sihir tidak akan menang. Yakin itu. Bisa. Baca surat yang terbaik dalam masalah ta'awudz, memohon perlindungan dari jin dan syaitan. Surat Al-Falaq dan An-Nas. Baca. Baca. Sebaik-baik surat atau di antara surat-surat yang untuk menghilangkan itu. Yakin. Tidak perlu datang kepada tukang ruqyah. Kira-kira berapa lama penyembuhannya? Enggak tahu saya. Berapa lama? Enggak tahu. Mohon kepada Allah. Karena Nabi SAW dalam hadis yang beliau disihir, beliau mengatakan, Allah telah menyembuhkan saya. Allah telah menyembuhkan saya. Minta sama Allah. Rabbi, Rabbi, Anta syafi'. Engkau yang maha penyembuh. Sembuhkan penyakitku ini. Jika ini sihir ya Allah, hilangkan sihir ini. Jangan ceraikan, berikan saya dengan suami, dengan istri dan begitu. Jika sihir bisa membuat orang yang tersihir sulit untuk sholat, apa penyihir itu ya? Penyihir itu bagi yang muslim juga tidak bisa sholat. Kalaupun ia sholat, maka ia telah mengerjakan dosa yang menghancurkan sholatnya. Apa? Kufur. Tidak ada artinya sholat bagi orang yang kufur syirik. Dan syaitan akan menipu dia. Berapa banyak para penyihir yang menyamar seolah-olah dia ahli agama. Apa dalam bahasa kita? Orang pintar. Memang Fir'aun kan mengumpulkan seluruh tukang sihir yang pintar. Umumnya para penyihir yang meminta bantuan syaitan memang tidak sholat dan tidak beragama. Kalaupun ada salah satu agama, maka itu nifaq. Karena dia telah berkhidmat, menghambakan diri kepada syaitan, dan ada perjanjian antara dia dengan syaitan. Kan syaitan yang mengajarkan sihir. Guru besar penyihir itu syaitan. Karena bagi saya ujian ini berat sekali untuk saya lalui. Perjuangan untuk sholat 2 kali lipat lebih besar dari sebelum kejadian ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menyembuhkan anti dan menyehatkannya dan kembali seperti biasa, insyaallah. Amin. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah daun bidara Arab? Ada juga daun bidara Indonesia ya? Saya ada di rumah daun bidara. Ya. Dibawa kemari gitu ya. Kau tumbuhkan di sini ya. Saya ada di rumah.
daun bidara Arab dapat menangkal sihir? Jika benar, mohon penjelasan dalil dalam Al-Quran dan hadisnya yang menjelaskan daun bidara sebagai penangkal sihir. Nggak ada ayat, nggak ada hadis, nggak ada. Itu adalah tajribah, percobaan dari seseorang barangkali yang Nabi SAW ajarkan tadi. Baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah turun 2 surat ini, maka Nabi tinggalkan segala yang lain. Beliau cukupkan baca 2 surat ini. Nggak ada pakai daun bidara, nggak ada dalilnya. Tidak ada wahyunya. Kalau ada orang mengerjakan, itu orang yang mengerjakan. Siapapun juga dia tidak menjadi dalil. Yang menjadi dalil adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahabatu radhiyallahu anhum, yani ijma' mereka al-muhajirin wal ansar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz menyikapi jika ada salah satu keluarga kami yang masih percaya dengan makhluk-makhluk yang melindungi kita dari orang-orang jahat, dan katanya makhluk-makhluk itu akan turun-temurun ke anak cucunya? Apa yang harus saya dan keluarga saya lakukan? Memang ini kepercayaan di masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang lain, negeri yang lain, dan sudah mendarah daging pada sebagian masyarakat, ya, tidak semuanya. yakni mereka dilindungi oleh makhluk-makhluk. Ini adalah sisa-sisa peninggalan ajaran animisme. yakni karena mereka tidak bersandar kepada Rabbul Alamin, maka jelas bahwa kalau mereka Muslim maka mereka belum mempelajari dan mengetahui tauhid. Antum belikan kitab, buku tauhid yang ringan, yang kecil, banyak sekali yang telah diterjemahkan. Berikan, ajarkan, sampaikan bahwa yang menolong dan kita minta tolong adalah kepada Allah, sesuai yang kita baca setiap hari dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zaman sekarang ada mukjizat? Ada enggak? Enggak ada. Mukjizat Allah tabaraka wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Lalu bagaimana membedakan apakah hal tersebut mukjizat atau sihir? Mudah membedakannya. Mukjizat dari Allah, sihir dari syaitan, dan ia dipelajari. Mukjizat dipelajari enggak? Enggak ada yang belajar mukjizat para nabi dan rasul, enggak ada. Sihir dipelajari, banyak klinik-kliniknya, banyak prakteknya. Bahkan ada rumah sihir, sekolah sihir. Ya, yang paling kecil hipnotis apa ya. Itu anak-anak sihir banyak gitu. Ya. Mukjizat para nabi, karamah kepada wali Allah. Ciri-cirinya wali Allah adalah orang yang berjalan takwa, berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Bukan wali syaitan. Penyihir itu termasuk penyihir adalah wali syaitan. Penyihir, dukun, peramal, dan seterusnya. Itu wali syaitan, menyimpang dari jalan Allah. Bagaimana manusia bisa membedakannya? Bisa.
Asal antum belajar. Ini kita sedang membedakan antara sihir dengan mukjizat yang tadi saya bacakan. Kemana antum? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan sihir yang dikirim oleh orang lain kepada kita? Jika kita tahu itu sihir, baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Minta kepada Allah. Tadi Nabi mengatakan ketika beliau disihir bahwa Allah telah menyembuhkan aku. Yang menyembuhkan Allah. Minta kepada Allah kalau kita tahu itu sihir. Baca itu. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan surat yang lain, surat Al-Baqarah, ayat kursi dan seterusnya. Antum sendiri baca. Kita memperkuat tauhid. Karena sihir itu memang ada dan dia bisa membekas. Bisa membunuh orang, bisa melukai orang dan lain sebagainya. Tapi dia tidak bisa merubah sesuatu. Satu zat kepada zat yang lain, enggak bisa. Manusia tidak bisa dirubah. Jadi kodai, nah, itu di film. Film-film sihir kan ya kan? Gak bisa. Itu Allah. Itu semua bohong. Disulap. Maka sulap-sulap itu kan anak-anak sihir. Karena asal arti sihir itu tersembunyi. Setiap yang tersembunyi itu sihir. Maka itu akhir malam dinamakan sahar. Sahur di akhir malam. Akhir malam ya, dinamakan sahar. Karena perbuatan saat itu tidak tampak dengan jelas. Gelap. Makan di akhir malam dikatakan sahur. Maka setiap yang tersembunyi itu sihir. Setiap yang dapat mempengaruhi seseorang, maka itu kefasihan. Kefasihan dikatakan itu bisa menyihir orang. Tergantung dia. Untuk apa dia kan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang mengkhitbah, meminang. Kan peminang itu yang pada zaman Nabi umumnya yang khutbah nikah. Peminang itu, dia minang. Ini dia hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qadima rajulani min al-masyriqi fa khataba. Kata Ibnu Umar, datang dua orang dari Masyriq, dari timur. Lalu keduanya berkhutbah. Ini dia khutbah nikah atau khitbah minang. Fa'ajiban nasu li bayanihima. Maka manusia merasa takjub, kagum dengan bayan penjelasan dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani lasihran." Inna minal bayani lasihran. Sesungguhnya sebagian min, huruf min di sini min litab'id, min yang menunjukkan sebagian. Sesungguhnya sebagian dari bayan penjelasan itu adalah sihir. Nabi namakan sihir. Berarti sihir beragam, hukumnya pun beragam. Ada yang sampai tingkat syirik dan kufur apabila ia dengan bantuan syaitan. Ada yang di bawahnya tidak sampai kufur dan syirik tapi dosa besar. Ada yang boleh. Ini dia. Tapi tujuannya untuk apa? Kalau kefasihan itu digunakan untuk membela kebenaran, menghancurkan kebatilan, bagus. Tapi kalau kepandaian kefasihan itu digunakan untuk membantah yang benar dan menaikkan, meninggikan kebatilan, maka dia salah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bayan itu ada dua. Bayan yang tidak dapat tidak. Setiap orang bisa menjelaskannya. Saya katakan saya lagi sakit. Nah, itu kan bayan. Saya lapar, saya haus. Itu bayan. Ada bayan yang kedua itu kefasihan.
Pembicaraan yang dapat menarik dan menyihir orang. Itu yang dikatakan sihir bayan. Ini dia hadisnya. Dan ini hukumnya tergantung untuk apa ia digunakan. Maka dari hadis ini dan hadis yang lain dan ayat Al-Quran, kita mengetahui bahwa sihir itu anwa, bermacam-macam. Sihir itu hukumnya bermacam-macam. Maka hukuman bagi penyihir juga beragam. Hukum asal bagi penyihir, hukuman mati apabila dia penyihir yang menggunakan bantuan syaitan. Dalam hukum Islam dihukum mati dan ada pembicaraan tersendiri. Habis waktu? Masih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hipnotis termasuk sihir seperti hipnotis untuk kejahatan dan hipnotis untuk pengobatan? Hipnotis masuk ke dalamnya. Karena baik sihir kefasihan saja sihir. Hipnotis dengan cara apa dia mempelajarinya? Dia dapat mempengaruhi orang. Berapa banyak hipnotis itu untuk kejahatan, pencurian, membuka aib orang, dan lain sebagainya. Dan itu masuk bagian dari sihir. Mengadu domba aja, ulama masukkan itu masuk ke dalam bagian sihir. Karena asal sihir itu sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang halus. Apa saja sesuatu yang tersembunyi dan halus itu bisa dimasukkan ke dalam sihir. Tapi sihir itu hukumnya beragam dan cabangnya banyak sekali. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana cara manusia bisa melihat jin? Manusia tidak bisa melihat jin. Jin, syaitan dan kabilahnya, kata Allah di dalam Al-Quran, dapat melihat dari arah yang kamu tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa melihat wujud asli jin dan syaitan kecuali yang tidak asli dari mereka. Dia ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang jahil dan nanti akan membawa kepada kesyirikan. Diganggulah sebagian manusia dan lain sebagainya. Atau disebarkan kebohongan bahwa di tempat ini angker, harus ada sesaji dan lain sebagainya. Akhirnya manusia memuja pohon tersebut, mempersembahkan sesuatu, maka terjerumuslah manusia ke dalam kesyirikan besar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana dengan fitnah Dajjal yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, padahal itu haknya Allah yang menghidupkan dan yang mematikan? Apakah ini termasuk sihir? Lanjutan hadisnya semua dengan kehendak Allah tabaraka wa taala, dan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Dajjal satu saat dapat mematikan orang yang menyaksikan bahwa dia Dajjal. Sebaik-baik manusia yang mati syahid. Ketika Dajjal akan memasuki kota Madinah, dia dijaga. Kota Madinah itu dijaga, dan Dajjal dicegah untuk masuk. Maka dia berkemah bersama para pengikutnya di tempat yang tidak ada tanaman dan tumbuhan, di dekat kota Madinah. Lalu keluarlah dari Madinah manusia terbaik, sebaik-baik orang, dan dia langsung menghadap pada Dajjal dan berkata, engkaulah Dajjal. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah menceritakan di dalam hadisnya tentang engkau. Berarti orang ini baca hadis, dan hadis akan terus berlangsung sampai hari kiamat, sampai datangnya Dajjal. Itu sudah dikabarkan di hadis, karena orang itu mengatakan engkaulah Dajjal. Dari mana dia tahu? Dia katakan dari hadis. Rasulullah SAW menceritakan tentangmu, berarti dia baca hadis. Dan kita pun baca sekarang, ada kisah, dan itu sudah ditentukan. Iya, Dajjal dapat mematikan dan membunuh, kemudian menghidupkannya. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan para penyihir yang lain, ini sudah diberitahukan. Tapi lanjutkan hadisnya, jangan sampai di situ. Maka Dajjal berkata pada para pengikutnya, bagaimana kalau saya matikan orang ini, bunuh, lalu dihidupkan? Apa kamu masih ragu tentang saya ini Dajjal? Kata para pengikutnya, tidak, yakin. Maka dibunuh oleh Dajjal, sembelih, bunuh, lalu dihidupkan lagi. Anak muda itu berkata, saya tambah yakin bahwa engkaulah Dajjal. Ini sebaik-baik manusia. Makin dikerjain oleh Dajjal, makin yakin. Karena hadis yang berbicara begitu. Hadis yang menjelaskan. Lanjutin lagi hadisnya. Maka Dajjal mau membunuh dia. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Berarti memang tidak ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya pada kali yang pertama Dajjal sanggup. Tapi kali yang kedua mau membunuh, nggak sanggup Dajjal. Paham ya? Kisah hadis itu yang sangat menarik sekali. Nanti pada akhir zaman. Berarti anak muda itu belajar hadis, baca hadis dia. Maka manfaat hadis itu, berita. Tahu ini dia. Menunjukkan bahwa hadis tentang Dajjal itu sahih. Betul ada akan datang Dajjal nanti. Iya, Afwan Ustadz ingin bertanya. Satu, apakah susuk yang dipakai wanita masuk kategori sihir hayalan? Tidak, itu sihir. Kalau itu benda betul nyata dimasukkan, kelihatan, maka itu nyata dimasukkan. Nyata apa tidak? Terlihat tidak dimasukkan di mana? Kalau tidak terlihat, maka itu khayal. Kebanyakan sihir itu khayal. Lihat dulu. Masyhur di tengah manusia, jika susuk belum dicabut maka wafatnya akan sulit. Enggak ada yang sulit. Malaikat Allah apabila telah menentukan tidak lewat dan tidak terundur sedikit pun juga, tidak telat sedikit pun, sedetik pun juga, pasti akan datang malakul maut mencabutnya. Begitu. Ini banyak tentang susuk. Bagaimana prakteknya saya tidak tahu persis gimana praktek susuk gitu. Nah, menghilangkan sihir bolehkah dengan sihir juga? Jawabnya tidak boleh. Menghilangkan sihir harus bukan dengan sihir, tapi memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berjalan sesuai dengan syariat. Ini sudah dijawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.